Oke, selamat pagi ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah spesial topik mobile programming yang diisi dengan React Native. Masuk di week 11 ya. Materi kita masih melanjutkan 3 minggu kemarin tentang web service dan database handling. Ya, masuk di part keempat. Kali ini tentang editing dan adding child data. Ya. Jadi yang part satu itu lihat data saja tanpa ada parameter, semua dibaca. Terus kemudian part 2-nya kita kasih parameter dan datanya ada childnya begitu ya. Nanti childnya berhubungan dengan yang hari ini. Di part 2 ada childnya, kemudian part 3 mulai untuk memodifikasi dengan insert ya. Insert, kemudian ada tugas exercise untuk delete. Jadi yang delete sama yang insert sama delete sudah juga. Yang part terakhir ini tentang edit. Atau kalau query-nya nanti di web service-nya kita pakai update nama tabel, kemudian yang di set apa gitu ya, isi field-nya. Where ada where-nya segala, yang diedit adalah dengan ID tertentu biasanya. Ya, selain edit juga kita akan mencoba mengisikan data di anak-anaknya ya. Kalau yang kemarin kita coba insert itu kan kita bikin untuk mengisikan movie gitu ya, movie di data tabel movie saja begitu. Sedangkan di movie ada hubungan many to many dengan genre dan casting. Itu kita coba memasukkan data untuk yang genre nanti ya. Jadi hari ini edit dan kemudian menambahkan anak-anak dari movie ya, genre. Oke, kita masuk ke editing form dulu. Yang editing form ini sebenarnya bentuknya nanti kita akan bikin cukup mirip dengan yang submission ya. Jadi nanti kita banyak kopas dari submission form. Cuma bedanya field-fieldnya sudah terisi. Jadi sudah terisi. Untuk mengisinya kita pakai yang penggunaan web service yang ada di part 2. Jadi ini gabungan antara yang part 3 untuk submission form, bentuk formnya, kemudian datanya diisikan dulu, diambil dari part 2. Nah, kita akan membuat untuk movie, jadi nanti ada parameternya karena kita akan mengambil data dulu, kemudian dimasukkan di submission formnya, ya, parameternya movie ID. Ya. Halaman ini nanti, page ini akan kita panggil dari detail movie. Jadi habis masuk ke popular movie, kemudian ngeklik salah satu, masuk ke detail movie, masuk lagi dari detail movie kita kasih tombol untuk masuk ke edit, ya, ke form edit. Dan juga masuk langsung ke edit ini saat setelah simpan baru. Jadi setelah simpan baru langsung pindah ke edit ini. Itu juga bisa. Ya, kita akan namakan dengan edit movie.js itu ya. Bentuknya mungkin nanti dia stack ke atasnya detail movie. Ya, stack di atasnya detail movie. Jadi mungkin kalau yang nanti ini juga bisa bentuknya mungkin bisa stack, bisa juga menggantikan. Ya, tapi kita nggak melakukan yang ini. Ini cuma bisa dipanggil juga lewat situ. Nah, jadi setelah bikin halamannya menggunakan movie ID, sementara nanti kita tampilkan saja dulu movie ID-nya ya. Ya, tampilkan saja movie ID-nya. Ini ada parameternya movie ID dan kita sudah siapkan untuk validasi. Jadi mirip submission form di edit movie,
saat edit pun kita harus memvalidasi apakah misalkan ada homepage, apakah homepage-nya betul gitu ya saat diedit. Jadi kita extend dari validation komponen. Kemudian kita beri parameter movie ID dan sementara kita tampilkan dulu. Begitu. Kemudian karena nanti dia bentuknya kan stack gitu ya, kita akan tambahkan stack di bawahnya detail movie. Ya, ada di FJS, kita tambahkan. Kemudian agar detail movie bisa memanggil edit movie, maka kita harus kirim juga navigation. Nah, jadi yang kemarin di detail movie mungkin tinggal memanggil komponen, kita ubah menjadi pemanggilan function yang menitipkan apa namanya navigation. Ya, bentuk ini sudah pernah kita lakukan di dalam detail movie ya. Sorry, di dalam popular movie. Saat masuk popular movie, kita ganti bawahnya, nggak hanya export biasa, tapi menjadi sebuah function yang ada parameternya. Nah, parameternya nanti kita kirim dengan navigation. Jadi di dalamnya, kemarin di dalamnya popular movie itu bisa navigate stack ke detail. Nah, begitu juga nanti dari detail kita bisa navigate stack ke edit movie. Begitu. Nah, kemudian nanti detail movie-nya kita kasih button. Nah, ini yang tadi ada navigation. Ini juga mirip seperti saat kita panggil apa detail movie dari popular movie, dari daftar movie. Ya, ada const navigation di stop prop diambil dari sini, kemudian navigation navigate ya, edit movie memanggil secara stack halaman baru yang kita buat tadi di sini yang masih hanya ada movie ID-nya. Ya, nanti sementara begini dulu. Tahap pertama, begitu ini sudah bisa mengambil ID, sudah sesuai, stack-nya sudah jalan gitu ya. Kita baru menambahkan forum-forumnya. Nanti kita tambahkan forum-forumnya, tinggal kopas saja dari new pop movie kemarin. Nah, kemudian sampai disiapkan web service untuk update ya dan pemanggilan web service-nya. Itu ya. Kita masuk ke penyiapan page-nya dulu. Oke, belum dijalankan. Silahkan dibuka dulu project-nya. Saya jalankan dulu. npm start. I. Oke, nanti ditunggu saja. Kita tambahkan file barunya ya. Namanya edit movie ya. editmovie.js. Ya, tambahkan di folder screen sejajar dengan screen-screen yang lain, editmovie.js. Oh, ini langsung saya tambahkan saja dengan export default-nya yang berupa function ya. Jadi langsung saja, berarti yang export default yang di sini nanti dihapus. Ini kelas saja di sini. Export default-nya sudah ikut yang ini.
movie saya taruh di chat. Oke, sementara belum ada teks input. Nanti mungkin bisa ditambahin lagi ya kalau misalkan butuh card dan sebagainya. Nanti ditambahin lagi. Rendernya sementara nama kelasnya edit movie. Di extend dari validation komponen, jadi persiapan untuk validasinya sekalian. Kemudian menerima parameter movie ID ya. Kita tampilkan dulu edit movie ke dengan ID sekian-sekian nanti di tampilannya. Untuk teks biasa dulu, nanti pun kita hapus ini, diubah dengan bentuk card yang kita ambil dari new ya, kemarin new pop movie ini. Kemudian export defaultnya disiapkan untuk menerima navigation. Kok detail movie? Ini ada yang salah. Ini edit movie. Returnnya edit movie. Saya ulang ya. Saya kopas ulang. Ya. Oke. Kemudian keliru. Ini memang ditaruh di detail movie. Ini tadi keliru saya. Ini memang taruh detail movie. Sorry. Jadi kopasnya sampai ini saja dulu. Sampai ini untuk page-nya. Yang diberi kemampuan navigasi kan bapaknya gitu ya. Bukan anaknya ini. Saya update lagi di chat. Nah, ini anaknya belum ada navigasi kemana-mana, jadi biarin dulu begini. Terus kemudian yang bapaknya, detail movie, baru kita tambahkan yang ini tadi. Ya, kelasnya sudah begini kok. Nah, tinggal export defaultnya ini kita ganti dengan bentuk yang ini. Keliru. Saya kopas lagi dari sini. Ya, ini berhenti di sini memang. Yang perlu dikasih navigation adalah bapaknya. Nah, bapaknya dikasih navigation. Kemudian kita siapkan stack-nya. Ya, detail movie-nya diedit, ditambahkan ini. Kemudian kita siapkan stack yang ada di app.js. Kemarin ikut nav movie ini ya. Di sini ada detail movie. Nah, ini nanti dia yang memanggil edit movie. Jadi edit movie kita taruh di sini. Ya, edit movie, atasnya mungkin perlu kita import ya. Edit movie, screen, edit movie. Importnya jangan lupa. Terus di stack nav movie ya, ditambahkan. Oke, kalau sudah, buttonnya belum. Navigasinya sudah, kemudian nanti saat masuk ke detail movie, kita klik lewat buttonnya.
Nah, tadi ini buttonnya. Saya taruh chat. Ini buttonnya mungkin ditaruh di bawahnya sebelum card tutup gitu ya. Sebelum card tutup, taruh di detail movie. Ya ini ya cardnya ada genre kemarin, bawah-bawahnya genre mungkin kita kasih tombol gitu. Ya sekitar baris ke 50-an ya, sebelum tutupnya card. Kita kasih button dengan tulisan edit ya. Dia pakai navigation, nah makanya tadi kita ganti ini export defaultnya biar bisa melakukan ini navigate. Ya, ini tahap pertama kita sudah siapkan edit movie-nya, kita sudah siapkan navigation-nya, kita siapkan tombol untuk memanggilnya ya. Berikutnya kita coba. Masuk ke popular movie dulu. Apa ini? Edit untuk komponen. Movie. Cek dulu ya. Padahal baru masuk ke popular movie. Edit movie sudah. Oh, belum disimpan. Oke, ulang lagi. Popular movie. No. Oh, ekspornya ke ada. Ini tadi kita pernah hapus ya. Ekspor defaultnya ke ada. Sorry, sorry. Oke, saya kopas ulang ya. Ini edit movie-nya tadi pernah saya hapus atasnya. Ya, salah hapus. Oh, iya betul mesti. Ya, kopas ulang. Sip. Nah, ini kemudian salah satunya kita buka misalkan. Sebentar, ini kok bisa sudah berubah ya? Oh, dari kelas Flutter mungkin ini. Harusnya kan Jupyter apa? Ya karena database-nya mungkin ambilnya dari Flutter ini. Jadi sama dengan yang kelas Flutter, jadi ini sudah berubah. Oke, nggak apa-apa. Misalnya yang ini, how to train your dragon. Cannot find use navigation. Oke, ada import yang belum ya. Masuk ke
detail movie. Oh, ini masuk ke popular movie atasnya di Kopas. Nih, ditambahkan import use navigation. Saya taruh di chat. Ya, ditaruh di detail movie. Ya, ulangi lagi. Oke, edit. Ada tombol edit ya, barusan kita bikin. Nanti yang tampil harusnya movie ID dari ini. Kalau nggak salah 189 ya. Nah, ini 189. Misalnya ini kalau diedit ya 76757 kita sudah ya. Sudah berubah. Jadi kayaknya ini memang ID-nya. Jadi sudah betul kita membukanya dengan parameter. Misalkan age of extinction. Nah, ini sudah beda lagi. Oke. Oke, itu untuk persiapannya. Selanjutnya kita bikin mungkin satu dulu untuk title ya, untuk title. Dari tadi sampai ini ada error tadi kurang navigation, import use navigation. Nanti saya tambahkan di slide. Hmm. Terus untuk formnya kita siapkan pengambilan data yang nanti dilihat ini mungkin masih pakai yang alamat lama. Ya, kita siapkan title dulu nanti di state-nya. Ya, title, kemudian ada isFetch, ini mirip seperti di detail movie juga. Jadi kita ambil dari detail movie, ada isFetch ya. Kemudian coba kita ambil satu persatu. Kalau yang ini kan dulu kemarin kita bikin dalam bentuk array ya, bukan array sih. Objek data, map ya. Jadi kita siapkan movie ID, kayaknya tadi sudah movie ID. Movie ID, kemudian isFetch sama mungkin pertama kita kasih title dulu di sini. Title. Nah, apakah perlu import edit movie untuk detail movie? Enggak kayaknya. Itu edit movie-nya di importnya di app. Ya, tadi saya update. Coba saya lihat dulu ya di detail movie atau otomatis. Enggak itu. Tuh saya enggak ada import ini edit movie. Adanya di saya tadi importnya di app.js di sini. Nah, di sini. Apakah edit movie sama kayak new movie? Ya, nantinya sama. Ya nanti ada beda-beda sedikit. Ada isinya dulu, isinya kita set.
Tapi kalau sudah kita siapkan isi datanya ya nanti otomatis juga. Kita lihat saja satu per satu title dulu. Terus kalau title sudah bisa, ya kita kayaknya untuk yang komponen lain bisa. Ya mirip gabungan antara new movie sama detail movie. Ya kita siapkan pengambilan datanya dulu ya. Pengambilan datanya bisa diambil dari detail movie. Ini fetch datanya. Saya ambil dari sini. No, tadi taruh di sini. Saya kopas dari detail movie. Fetch data. Ini ya. Oke, saya taruh di edit movie. Disiapkan juga. Nah, ini agak beda ini. Kita coba isikan satu persatu karena nanti dilingkan dengan isi dari value dari komponennya. Jadi title diisi dengan masukkan sebagai data dulu. Agak beda sedikit. Ya, ini datanya kita masukkan variabel, kemudian title-nya diambil dari data.title. Sementara satu dulu title. Jadi kita siapkan juga di sininya konstruktornya. Ini bisa ambil juga dari detail movie, cuma agak beda. Ya. Nanti yang data ini diganti title, diganti satu-satu. Title kosong dulu. Oke, saya kopas konstruktor sama mungkin fetch datanya. Konstruktor sama fetch datanya sudah. Kemudian fetch data ini nanti kita akan panggil di sini ya. Mengikuti yang ada di detail. Nah, rendernya digantiin. Jika bentuknya belum ini ya. Ini bentuknya belum pakai cut. Ini pakai ya masih tulis begini saja. Tapi nantinya yang tadinya ID sudah kita ganti dengan title. Nanti jika sudah keluar movie title, kita lanjutkan dengan memperbaiki tampilan. Ya. Kalau stepnya masih belum diambil datanya, yang tampil masih waiting JSON. Saya agak taruh sini juga. Saya kopas dari detail movie itu. Oh, ini dari detail movie tapi yang masih minggu lalu, masih awal-awal ya. Kalau yang detail movie sekarang sudah banyak berubah. Ambil dari sini. Render yang ada if-nya.
Sampai dari sini aja. Mungkin sampai returnnya ini aja, cardnya nanti. Kan view, teksnya movie title-nya ya. Tadi this.state.title. Oke. Saya kopas. Kita taruh di chat. Dia menggantikan rendernya, tapi kita masih ngecek dulu apakah fetch datanya berhasil dan kita mengambil title-nya. Gitu. Nah, ini sudah ya. Diambil title-nya edit movie, langsung as of extinction. Misalkan film yang lain. Avenger Age of Ultron, edit. Nah, ini juga sudah Avenger Age of Ultron. Ya, ini sudah sesuai untuk pengambilan datanya. Jadi tadi menambahkan variabel state title sama ada flag is fetch, apakah sudah terambil gitu ya. Kemudian kita bikin function fetch data di sini dengan parameter movie ID. Ini copy dari detail movie. Cuma berbeda di sini datanya diambil dulu, kemudian kita coba pasangkan satu-satu dengan state variabelnya. Kemudian di saat rendernya dicek kalau belum datanya belum diambil, tulisannya waiting JSON. Kalau sudah diambil, kita coba tampilkan title-nya. Oke, kalau sudah title-nya selesai, ya kita perbaiki tampilan, mungkin bisa dengan new pop movie, diambil dari new pop movie. Gitu ya. Nantinya saat new pop movie, mungkin yang masih terisi baru title-nya saja. Ya, baru title-nya saja, karena barusan kita isi, baru title-nya saja yang kita isi. Nanti mungkin butuh yang lain juga. Homepage, overview, dan sebagainya. Oke, kita ambil dulu dari pop movie. Ini ya. Jadi dimasukkan, mungkin berupa cut yang ini. Cut ini nanti menggantikan teks yang tadi. Ya, jangan rendernya yang dimasukkan, karena di render edit movie kita taruh tadi ada if-nya. Ada if kalau belum fetch datanya. Oke, jadi di copy mulai cut buka sampai cut tutup. Ya, cut buka sampai cut tutupnya. Hmm.
di edit movie. Menggantikan yang teks ini ya. Langsung copy saya. Nah, kita cek apakah bisa dipakai apa enggak ya. Di refresh dulu. Detail, edit. DNO card belum kita import. Mungkin sekalian yang lain bisa kopas juga dari New Pop Movie untuk import-importnya. Ini ada di time picker, slider, mungkin sekalian ini card dan buttonnya dari React Native Element. Ya, saya taruh di chat aja. Ini untuk import-import yang perlu ditambahkan. Hapus semua tuh. Nah, terus yang ini ditaruh di edit movie. Oh iya, card tadi belum dimasukkan. Nanti dicoba dulu. Oh, buttonnya ada dua. Button yang dipakai yang elemen aja ya. Oke, dicoba lagi. Bukan movie, detail, edit. Oh, stylenya juga. Style juga bisa kita ambil dari New Pop Movie. Jadi dari New Pop Movie ambil import, ambil dalamnya card yang ini, masukkan data movie, nanti kita edit ini jadi edit data movie begitu. Kemudian juga stylenya. Nah, stylenya juga diambil juga. Nah, stylenya di copy, kita coba lagi. Oh, style sheet belum dipakai juga ini. Import style sheet dari React Native. Oke, style sheet-nya juga diimport ya, karena kita pakai style sheet di sini. Coba lagi. Movie, detail, edit. Nah, tentunya sudah mirip yang kemarin. Mungkin kita tambahkan ini perlu ada variabel-variabel yang perlu kita siapkan ya. Yang terisi baru title.
Oke, mungkin penamanya cukup banyak tadi di sini. Ada style sheet, ada import-import, ada rendernya. Saya kirim di chat filenya saja. Ini saya kirim edit movie-nya sampai dengan bentuk bentuk card masing-masing field sudah siap, tapi belum ada isinya. Nih, selanjutnya mungkin ini diedit ya. Jadi edit data movie. Kemudian ada title, ada homepage. Homepage ini butuh state homepage. Nah, kita tinggal siapkan di saat fetch kita isi. Oh sorry, di sini ditambah dulu homepage. Ya, isinya pertama kosong. Kemudian saat fetch juga diisi homepage, diisi dengan data.homepage. Cek dulu. Nah, homepage sudah masuk. Oke, selanjutnya overview. Mungkin sekalian yang release date ya. Release date sama runtime. Oke, diisikan saat selesai fetch, overview, release date, runtime. Overview, release date, runtime. Ya, review diisi data overview, release date diisi data dot release date, runtime diisi data dot runtime. Ya, harusnya sudah terisi. Ya, sudah terisi semua ya. Cuma yang apa ini? Date picker ya, date picker belum jalan. Date picker ada function-function yang dibutuhkan. Nah, kita klik ada error. Untuk yang runtime picker ini bisa number picker ya. Oke, untuk yang release date bisa ambil juga dari
fungsi-fungsi yang kita kemarin bikin di New Pop Movie. Nah, ada 3 kalau nggak salah. Ini handle pick, hide date picker, sama show date picker. Oh ya, ada satu variabel. Oh, nggak ada. Variabelnya kita langsung taruh di sini. Is date picker visible? Oke, ini di copy. Show date picker, hide date picker, sama handle date picker. Ini saya taruh di chat. Nah, ini sudah kita tambahkan fungsi-fungsi date pickernya, jadinya seharusnya sudah bisa jalan untuk date picker. Kita cek dulu, detail, edit, date pickernya diklik. Nah, itu sudah. Ya, sudah bisa dikonfirm berubah ya. Tinggal kita submit. Nah, submitnya beda karena yang sekarang ini menggunakan update. Kalau kemarin pakai add, sekarang pakai update gitu ya. Yang sekarang mengirimkan juga movie ID. Kalau yang kemarin tinggal mengirimkan ini. Oke, ini siap submit. Mungkin penambahnya juga cukup banyak. Tadi saya taruh lagi di chat ya. Untuk movie yang sudah siap submit. Oke. Hmm, Jadi kita sudah menyiapkan seperti new pop movie tapi sudah terisi. Nah, tinggal kita taruh submitnya. Kita siapkan dulu update movie PHP-nya ya, web service-nya. Nah, ini menggunakan mungkin seperti yang kemarin juga pakai prepare begitu ya, ada tanda tanya. Untuk query update-nya, update movie, set title-nya, homepage-nya, kasih sama dengan tanda tanya, overview sama dengan tanda tanya, release date, sama runtime, sama where movie ID-nya. Jadi yang kita kirim ada 6 ya, title, sesuai yang di sini, title, homepage, overview, release date, runtime, sama movie ID. Oke, kita masukkan, saya kopas saja dari ini tempat lain gitu ya. Jadi siap diganti-ganti saja untuk ini. Kemarin saya sudah download, saya taruh di chat juga untuk update movie.php. Duh, update movie.php silahkan di copy. Kalau di sini kemarin saya pakai punyanya, jadi lihat lagi ya. Untuk detail, waktu lihat detail, mana fetch-nya? No, saya masih pakai Flutter yang ini. Padahal kemarin saat di New Pop Movie sudah pakai ini React ya.
waktu di Popular Movie. Oh, masih pakai Flutter memang. Nggak apa-apa. Di Popular Movie ini juga pakai Flutter. Ya udah, apa? Oke, ini pakai data di mata kuliah lain ya. Jadi saya sudah siapkan kalau di tempat ini untuk fungsi apa tadi namanya, web service untuk update-nya. Update-nya saya sudah taruh di chat. Update movie.php. Ya, bentuknya mungkin kalau mau dilihat di sini. Ya, sama seperti di slide, ada extract post, kemudian update, query update ya, update movie set, title, tanda tanya nanti diganti dengan ini, title string s, subject string s, overview string s, release date mungkin date tapi dianggap saja s. Kemudian runtime dia integer, movie ID bisa dianggap double, integer juga nggak apa-apa juga. Kemudian saat sukses, nah ini mungkin agak nggak berguna yang ini, karena kita update jadi mungkin yang insert ID-nya ini 0, kosong ya. Saat update kita nggak memerlukan pengembalian ID. Ya, mungkin cukup yang ini saja sukses saja. Tapi nggak apa-apa. Ya silahkan dipakai. Mungkin menggantikan, tinggal digantikan itu tadi untuk login di atas ini. Oke, itu untuk update movie-nya. Kemudian submit-nya mungkin mirip juga dengan submit saat di new movie ya, cuma kita ganti ininya update movie, terus ada tambahan movie ID di sini ya, parameternya ada tambahan movie ID. Kemudian kita bikin juga untuk validasinya kemarin saat klik ya, saat klik kita panggil on press button ya, saat klik on press button, kemudian kalau nggak ada error di validate-nya, ada error maka masuk ke submit ini. Ya, ini juga sudah ada ini. Kalau yang ini sama ini mirip juga dengan yang ada di New Pop Movie. Ini juga sebenarnya mirip, hanya mengubah update movie sama ada movie ID di sini. Ya, bisa kopas dari New Pop Movie lagi. Untuk submit sama on apa tadi? On on press button ini ya. Ini on press buttonnya. Oke, itu on press button. Tetap kita validasi mungkin 3 dulu, title, homepage, overview. Title nggak boleh kosong, homepage nggak boleh kosong, dan harus bentuk website. Yang kemarin website ini kita tentukan sendiri rule-nya ya. Kemudian yang overview harus lebih dari 51. Oke, itu on press. Kemudian yang submit-nya.
Oke, sama ininya cuma edit movie ya, tapi update ya. Bukan new movie, tapi update movie. Kemudian kita tambahkan mungkin paling bawah ini, ya, setelah rantai masih ada movie ID. Oke, oke, sudah kayaknya. Dicoba untuk edit beberapa movie ya. Kemarin kayaknya kita bikin cumi-cumi gitu kayaknya. New popular movie, cari yang cumi game, detail, diedit, cumi game sesi 2. Ininya 3 aja. Cumi game jadi cumi game 3 ya. Kemudian homepage mungkin cumigame3.com, overview. Ini biar panjang kemarin ya. Makanya ada kalimat apa? Nulis-nulis begini. Nggak apa-apa, saya tambah panjang. Ah, Rilis date diganti. Loh, konsolnya belum diklik. Bentar, kok di tempat saya kok bisa diklik. Tuh, keren. Saya hang tadi. Saya open pulang. Coba ini dulu deh. Saya edit ininya tadi kok jadi hang. Iya. Mungkin ada yang kurang untuk ditambahkan ya di ini. On di situ gimana? Ininya tadi perasaan bisa pertama. Sekarang jadi nggak bisa. Hmm, Daytime pickernya nih. Saya waktu klik confirm tadi. Sudah semua. Coba nggak usah diedit dulu ya. Nanti kita lihat lagi deh. Oke, saya coba edit judulnya saja. Toolkit for forward. Runtime-nya ditambah aja.
Saya edit dua, attempt to kill forward. Submit. Nah, ini sukses. Ada warning. Nanti dicek lagi. Ini tapi sukses sudah. Kalau kita lihat dari depan, dari awal, nah ini sudah kill forward. Kita klik detail, nah sudah ada kill forward. Misalkan saya refresh, reload ya. Popular movie, nah ini sudah ada to kill forwardnya. Jadi sudah sukses menyimpan data. Untuk runtime tadi saya besarin, nah ini sudah tambah juga. Harusnya yang lain juga bisa berubah. Cuma tadi saat release date ada macet. Nanti kita lihat lagi. Begitu, jadi sudah sukses untuk update-nya. Saya upload lagi edit movie yang sudah sukses update-nya. Oke. Nah, di detail tadi kan kelihatan ya saat kita lihat ini ada genrenya. Nah, nambahkan genrenya ini bagaimana? Nah, masuk saat kita lihat tadi ada film-film yang baru ini. Saat kita klik detail ini belum ada yang genrenya. Nah, untuk genre ini coba akan kita tambahkan ya dengan memilih di sebuah combo box begitu. Oke, kita akan buat beberapa web service lagi nanti. Yang pertama adalah untuk membaca movie, membaca genre yang belum ada di movie tersebut. Setelah itu ada web service lagi untuk menambahkan genre di movie tersebut. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan combo box. Combo box-nya diisi dengan genre yang belum dipakai. Ya, diisi dengan genre yang belum dipakai. Saat user ngeklik, milih salah satu, genre yang kita pilih nanti akan masuk sudah masuk di dalamnya movie. Jadi movie-nya sudah punya satu genre tersebut atau nambah satu genre tersebut. Nanti kita pilih lain lagi, nambah lagi genre yang lain gitu. Jadi dipilih langsung masuk, dipilih langsung masuk begitu ceritanya. Makanya kita butuh web service untuk ini mengisikan genre yang belum ada di movie tersebut ya, nanti namanya genre list ya. Sama untuk mengisikan genre yang baru ke movie tersebut, nanti namanya add genre, add genre add genre PHP saja kayaknya. Nah, dua web service tersebut ya, biar cepat saya taruh dulu saja di chat ya. Silahkan disiapkan saja dulu di edit-edit connection-nya. Ya, genre list untuk mengambil genre yang belum ada di movie tertentu. Kemudian add movie genre, add movie genre namanya tadi. Add movie genre yang digunakan untuk menambahkan genre pada movie tertentu. Genre list dulu ya. Silahkan dipasang dulu di web service masing-masing. Sama add movie genre. Ya, silahkan diedit dulu. Genre list sama movie genre. Oke. Pertama, kita tampilkan dulu genre yang sudah ada.
Nah, ini bisa diambil dari detail movie. Ya, bisa diambil dari detail movie. Ada yang error. Oke. Padahal sebelumnya nggak error ya, cek dulu ya. Iya Pak, sebelumnya ndak error ini, tapi setelah implementasi baru error. Oke. Di CSV belum saya izinkan. Oke, coba. Errornya itu kemungkinan daerah sini Pak. Mhm, Ini saya coba di sini, saya reload aja dulu. mhm. Bentar ini nanti nge-lag. Oh, tadi yang use tadi belum mungkin. Oh iya, yang use itu Pak. Mungkin saya kelewatan Pak. Mhm. Tapi kalau di kode kan ini ada sudah ada ini atau harus ada di impor sini Pak. Iya, ada importnya. Kopas dari Popular Movie aja. Ya. Oh ini, ya Allah. Makasih ya Pak. Mhm. Oke. Oke, tadi setelah forumnya, mungkin di bawahnya tombol submit, itu kita isi dulu genre yang ada pada movie tersebut ya. Ini bisa kopas dari detail, movie detail. Kalau di sini di mana? Ini saya taruh di chat, saya taruh juga di bawahnya tombol submit. Ini runtime, edit movie. Ini overview, release date, runtime. Nanti di apa? Atur-atur lagi biar rapih ya untuk nested-nestednya. Ini tombol submit. Kalau ada error ya munculnya mungkin di bawahnya tombol submit. Jadi mungkin kita tambahkan di bawahnya error ini. Error ini muncul saat misalkan yang isi teks overview kurang dari 50 nanti muncul di bawahnya tombol submit. Jadi listnya kita taruh bawahnya tempat error ini. Ya, sebelum tutupnya card kita taruh text genre sama ada looping di sini. Mungkin nanti ini bisa diperbagus tampilannya. Ya, ada bentuk card lagi mungkin. Jadi di dalam card ada card lagi itu juga cukup bagus saya kira. Kalau ini masih tampil begitu saja, lurus-lurus saja. Kita lihat ya bentuknya. Ya, masih sederhana begitu tampilan untuk mirip seperti ini. Edit, edit. Oke, kita belum tambahkan flash di import. Flash itu punyanya React Native. Edit. Oh, ada genrenya. Oh, kita belum masukkan data. Nah, untuk genre kita siapkan juga propertinya. Tadi pakai apa? Genders ya, namanya genders. Kita siapkan state propertinya genders.
genders, dia berupa array atau list. Ya, jadi begini saja, kosong dulu. Kemudian saat di selesainya fetch, ya kita isi genders dengan data genders juga kayaknya. Oke, sebentar ngecas dulu. Oke, dari genders tadi yang kita pakai flat list, ini mengambil dari state.genders. Nah, kita pertama tadi belum siapkan ternyata. Jadi kita siapkan ini ya, genders. Dia berupa array atau list. Kemudian kita isi juga saat selesainya fetch. Bukan ini. Selesainya fetch. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah tampil. Genre, thriller, crime. Ya, mungkin bisa bikin tampilan yang lebih bagus nanti kalau memang sudah jalan ya. Ada apa semacam list atau apa gitu. Atau akordeon kalau mau. Oke, ini sudah siap. Kebetulan yang apa filmnya ini. Sin City. Ini hanya ada dua genre. Coba kita lihat yang lain dulu. Matchmack. Nah, cukup banyak. Adventure, action, thriller, science fiction. Nah, berikutnya kita akan tambahkan genre di sini dengan memilih sebuah combo button di bawahnya. Kita siapkan dulu combo buttonnya. Sebelum combo button, kayaknya siapkan web service-nya, tapi sudah saya siapkan tadi ada di chat juga. Jadi web service-nya itu menampilkan hanya yang terlist, yang belum terlist dalam movie tersebut. Makanya kalau dilihat ya, kalau misalkan sudah buka web service general list, itu saya ada bentuk begini. Select bintang from genre where genre ID not in. Jadi dia tetap mengirim parameter movie ID. Yang ditampilkan di general list adalah yang genre ID-nya belum dipakai. Yang belum dipakai di movie genre. Belum ada di movie genre. Maka saya pakai not in. Begitu. Oke. Ini sudah selesai. Nah, kemudian tentang drop down ini cukup banyak pilihannya ya. Pilihannya cukup banyak. Cuma yang coba cari di googling dulu ya. Flat, React Native drop down button istilahnya. Ini combo itu. Kalau dulu mungkin combo box itu saat di Visual Basic VB gitu ya. Ya nama lainnya drop down button. Hmm, ada, nah ini misalnya 10 base React Native drop down. Nah ini kalau saya lihat sih kemarin yang nomor satu yang ini React Native drop down picker ini. Ya. Weekly downloadnya dia lebih banyak dari yang lain. Ya makanya saya pakai yang itu. Bisa untuk kebutuhan yang lain juga, misalkan untuk menselect banyak begitu, menselect banyak
item, tapi belum kita pakai dulu. Jadi kita menggunakan ini React Native Dropdown Picker. Ya, alamat dokumentasinya ada di sini. Oke, itu cara pakainya ada di usage ini sama advance sama tutorial. Nggak saya ambil contoh dari situ, tapi langsung coba diimplementasikan di dalam movie ini. Oke, langsung saja kita akan install dulu ya. Kita install dulu menggunakan npm install React Native Dropdown Picker. Saya matikan dulu. Diinstal dulu ya. Oke, kalau sudah di service lagi. Kemudian nanti kalau mau pakai, kita perlu import ini, import Dropdown Picker from React Native Dropdown Picker. Oke. Akan kita pakai di edit movie, jadi mungkin diimport di atasnya sini. Belum Discord. Oke, sorry. Sampai mana tadi? Importnya belum di copy. Oke, di copy dulu importnya. Terus, nah ini kita coba pakai untuk secara apa namanya hard coded itu dulu ya. Jadi caranya begini. Ada yang perlu disiapkan untuk di dropdown picker ini, yaitu pertama itemnya. Itemnya berupa array of map gitu ya, array of object genre name. Misalkan kita kan punyanya nanti akan pakai genre dari web service, kita dapatnya genre name sama genre ID ya. Ya, karena kita tadi itu select-nya kan, select mana tadi? Select bintang from genre. Nah, di genre itu adanya dua field ini, genre ID sama genre name. Jadi sekalian dropdown yang ini kita akan menggunakan sesuai dengan web service-nya begitu. Secara default sebenarnya nama yang dipakai itu adalah label sama value. Jadi ini labelnya, ini value-nya. Ini labelnya, ini value-nya. Tapi kita bisa modifikasi, ya, modifikasi dengan nama atribut kita sendiri. Nah, cara memodifikasinya itu dengan menggunakan skema ini. Jadi yang tadi seharusnya ini isinya labelnya, ini label, ini value, ini label, ini value, ini label, ini value, ini kata-kata ininya, key-nya. Ini kan key sama value, key sama value. Nah, key untuk tulisan yang tampil itu adalah label, kemudian isi yang diambil itu adalah value, meskipun bisa sama gitu ya.
Nah, tapi kita bisa mengubahnya tidak default dengan mengganti dengan skema ini. Ini ada di mana tadi? Ada di bagian item skema ini. Nah, ini default skemanya adalah label sama value. Ya, kita bisa ganti itu dengan cara begini. Mungkin yang di sini di set dengan title dan file. Title dan file. Nah, kita juga bisa set dengan bentuk lain, yaitu gender name sama gender ID. Begitu. Kemudian kita butuh value-nya. Jadi yang kita pilih itu akan kita harus disimpan. Kita simpan di state variable dd value, dd dari data dropdown gitu ya. Ini nama sendiri sebenarnya, pas namanya. Kemudian ada dd open, ini untuk kayak flag sedang dibuka atau sedang ditutup ininya, apa namanya, pilihannya ini. Ya mungkin kalau biasanya yang pertama normalnya sih dia masih false dulu, opennya false. Setelah diklik, opennya jadi true gitu. Nah makanya butuh ini, butuh set open. Ini saat di set open maka dia titik opennya nanti diterukan begitu, disesuaikan dengan jadi milih set open itu akan menterukan titik open. Nah, variabel opennya itu dari dd opennya ini. Kemudian variabel value isinya diambil dari dd value. Kemudian itemnya dari dd item yang ini. Jadi ini kayak state-nya, state buka atau nutup ininya. Kemudian isinya yang diklik. Kemudian ini adalah pilihannya gitu. Nah, ini bisa ditambahkan dulu ya untuk ininya. dd item ini untuk masukkan di taruh di chat, untuk ditaruh di state variable. Ya, kita taruh bawahnya gender, genders. Oke. Kemudian ada fungsi set open sama set value. Jadi saat pilih itu masuk set value, saat mulai buka itu masuk set open. Saya taruh juga di chatnya. Ini untuk fungsi yang dipakai. Kita taruh sini saja. Set open sama set value. Kemudian bentuk elemen dropdown-nya sendiri ini. Ada banyak parameter sebenarnya ya. Kalau dilihat dari ininya, usage-nya, nah ini minimalnya. Ini ada parameter lain-lainnya, disable masih, ada border radius, auto scroll dan sebagainya. Ya ada apa namanya, event juga on change value saat nilainya berubah dan lain-lain, on close dan sebagainya. Oke, kita taruh di paling bawah ya sebelum tutupnya card untuk objek dropdown pickernya. Ya,
sebelum tutupnya cut di sini. Oke, kalau sudah kita lihat dulu bentuknya. Oke, edit. Nah, ini bentuknya begini nih. Kalau kita klik, nah dia bisa keluar pilihan. Oke, nah, cuma belum ngapa-ngapain ya saat diklik, belum melakukan apapun. Ya, hanya ada pilihannya diambil dari sini tadi. Nah, ini mungkin default secara hard coded-nya. Kalau misalkan memang nggak diambil dari database begitu, kalian bisa bikin aja bentuk semacam ini hard coded. Misalkan laki-laki perempuan, atau kalau pendidikan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Langsung saja karena sangat jarang ada pilihan yang lain. Nah, tapi kalau diambil dari database, ya nanti kita harus lakukan mungkin data ini DD items-nya ini perlu dilakukan fetch data, ya, fetch data. Mungkin awalnya ini, tapi saat fetch datanya selesai dia akan terupdate gitu ya, terupdate. Kemudian kalau kita pakai set state, maka isi yang di sini tadi juga ikut terupdate gitu. Nah, berikutnya akan kita isi dengan fetching generalist-nya. Kita namai saja fetch data DD, fetch data untuk dropdown gitu. Ya, mengambil dari generalis PHP. Nanti ini akan tampil berbeda-beda tiap movie. Ya, ada yang movie genrenya masih sedikit, maka dia akan tampilnya lebih banyak. Kalau movie yang genrenya sudah banyak, nah dia lebih sedikit karena sisanya saja yang tampil di sini. Saya taruh dulu fetch DD ya. Saya taruh di chat. Yang fetch DD ini akan setelah selesai itu ya, akan memasukkan di dd.items. Ya, data ini kebetulan kalau kita lihat web service-nya ini sudah array, isinya JSON array, jadi langsung bisa dimasukkan. Data ini dimasukkan ke dd items. Gitu. Saya taruh dulu. Ini yang fetch dd. Fetch data dd dipanggil, ya mungkin bareng-bareng sama fetch datanya. Fetch data dimasukkan, fetch data dd juga dipanggil. Ya, kita taruh bersamaan dengan pengambilan data. Mana ada if yang di dalamnya render. Nah, taruh sini ya. This fetch data dd. Begitu. Jadi data diambil juga mengambil generalis. Generalisnya diambil, data movie dan genrenya diambil. Kita bisa juga kalau mau ngambil
disatukan dengan di sini juga bisa. Jadi gen fetch data itu sekaligus mengambil genre-genre yang belum dipakai. Itu misalnya juga bisa digabungkan di situ. Ya bebas, caranya banyak banyak cara. Yang ini caranya kita pisah. Ini untuk ngambil data, ini untuk ngambil general list. Oke, kita lihat hasilnya. Masuk di popular movie lagi, misalkan yang sudah banyak isinya mana? Go to train your tracker ini kayaknya sudah banyak. Nah, dia sudah ada adventure, fantasy, animation, action, comedy, family. Bisa kita edit. Ini sudah banyak saat kita klik. Jadi yang family, comedy sudah nggak ada lagi di sini. Ya, nomor satunya drama, terus kemudian horror, history, western. Gitu. Yang ini sudah nggak ada. Begitu juga kalau film yang lain. Kalau film yang ini masih dua tadi. Dia milih trailer sama crime. Ya, kalau kita lihat ininya adventure ada, fantasi ada, animation ada. Ya, gitu. Jadi isinya berbeda-beda karena generalis-nya juga mengeluarkan data yang berbeda. Oke, lanjut. Ini sudah ya. Nah, kemudian saat diklik kita akan memasukkan data yang diklik itu ke database. Jadi kita persiapkan web service-nya. Web service-nya namanya add movie genre. Yang sudah saya siapkan juga. Sudah saya taruh di chat. Masuk ke movie genre, insert intonya ke movie genre. Parameternya dua, yaitu movie ID sama genre ID. Genre ID nanti diambil dari value ya, value DD yang kita sudah siapkan tadi. Kemudian movie ID diambil dari ada state namanya state.movieid. Jadi tinggal dipakai aja. Kalau yang genre ID kita pakai state.value kayaknya. Value sebentar. DD value kalau nggak salah ya tadi. Nah, tadi yang movie ID dari sini, yang genre ID dari sini nanti. Ini akan berubah saat kita pilih. Oke, itu untuk add movie genre-nya. Nah, begini, untuk pemanggilannya, ini banyak cara sih, cuma ini cara saya akan dilakukan saat render ulang. Jadi biar sekalian nanti masukkan data, sekalian ngambil data terbaru. Begitu. Jadi add movie genre akan dilakukan saat render. Jadi dikasih pengecekan kayak flag dulu, apakah ada penambahan genre baru atau tidak. Ya, jika ada penambahan genre baru, maka is add genre-nya saya turukan. Gitu. Nah, nanti saat dilakukan render, dikasih if. Jika ada penambahan genre baru, maka lakukan add genre. Begitu. Nah, add genre-nya sendiri ya memanggil web service, yang tadi disiapkan, yaitu add movie genre dengan parameter ini ya, id value untuk genre ID, movie ID-nya movie ID. Genre ID diambil dari value drop down button ya. Ini value-nya drop down button tadi. Terus kemudian yang juga perlu yang ini.
Begitu movie genre-nya ini kan langsung dia sudah masuk ya. Begitu movie genre-nya berubah, saya ganti lagi dengan saya ubah is fetch itu yang pertama kali kita pakai. Is fetch itu kalau belum true maka akan diadakan pengambilan data. Nah, maka ini saya false-kan. Saya false-kan sehingga nanti saat render, oh ternyata belum ngambil data. Dia akan melakukan ngambil data dulu. Nah, maka setelah ngambil data, dia akan mengambil data terbaru. Ya, dia akan mengupdate genre list yang terbaru untuk mengisikan bumbunya. Dia juga menampilkan genre-genre yang tercantum yang paling terakhir. Jadi anak-anak yang terakhir gitu ya. Setelah ditambahkan, dia akan tampilkan ulang. Ya, karena ini ditaruh di set state, dia akan merender lagi. Ya, ceritanya begitu. Jadi nanti setelah dipilih akan secara otomatis ada tambahan genre di sininya dan ininya akan berkurang, akan hilang. Ya, akan hilang. Misalkan saya tambahkan adventure begitu di sini, dia akan nambah adventure dan adventure di sini akan hilang. Oke, kita mungkin tambahkan yang agenda dulu ya. Agenda kita tambahkan dulu. Yang tadi kecil-kecil saja untuk tambahan sebelumnya. Ini agendanya. Taruh si submit fetch data. Kita taruh sini. Oke, kita siapkan variabel untuk apakah ada penambahan genre di sini. Is agenda isi false. Oke, saya taruh sini ya. Is agenda isi false. Kemudian saat value-nya diubah, ya saat value-nya diubah, kita isi agenda-nya true. Is agenda. Isi dengan true. Karena dia ditaruh di set state, maka akan melakukan render ulang. Ya, karena melakukan render ulang. Di saat render, kita cek jika butuh untuk memasukkan data is agenda-nya true, nah, maka kita panggil agenda. Rendernya. Ini ya, ditaruh di paling atas boleh. If state is gender dash agenda. If this dot state dot is agenda, maka tambahkan gendernya. Gini. Nanti di add gender, begitu ada perubahan data, maka dia mau memanggil lagi render, tapi ininya sudah false. Ya, ini sudah false, jadi nggak perlu add gender ulang. Gendernya sudah masuk, tapi ininya false juga is fetch-nya, jadi dia akan mengambil data kembali. Habis mengambil data, disimpan, merender ulang, is fetch datanya sudah true, dia akan tampil ini dengan data terbaru.
Oke, saya coba dulu. Misalkan Sin City saya tambah dengan drama, drama. Nah, itu sukses. Alertnya ini dari alertnya genre. Drama sudah masuk di sini. Kemudian di sini drama sudah hilang. Gitu. Coba yang movie yang baru ya. Cumi. Masih kosong genrenya. Misalkan ini termasuk adventure, sukses, adventure masuk di sini, adventure hilang dari pilihan. Fantasi juga, fantasi masuk di sini, fantasi hilang dari pilihan. Animation juga, animation ada di sini, ya animation hilang dari pilihan. Begitu seterusnya. Oke, sudah sukses. Ada chat. Boleh lihat di mana ditambahkan is at gender sama dengan post. Oh, di render ini. Atau di sini. Yang tadi ada 3 tempat ya. Ada di sini untuk inisiasinya. Di this.state ya, dengan teman-temannya yang lain. Kemudian dia akan true saat ada perubahan combo box. Saya taruh di sini. Di set true, di set value. Terus jika perlu ada perubahannya, pengecekannya ada ditaruh di render. Nah, render. Ini dia. Oke, sip. Oke, saya upload saja yang ini lagi, edit movie yang sudah bisa menambah genre. Ditaruh di chat lagi. Oke, ini masih cukup mudah ya, add genre. Kalau yang casting mungkin perlu ada buttonnya begitu, ada tempat sendiri, menambahkan siapa, kemudian dia sebagai apa. Jadi saat milih orang, person, itu mungkin nggak bisa langsung masuk ya, karena ada tulisan apa namanya, peran dia sebagai apa di movie tersebut. Kalau bayangan saya ada inputan, mungkin bentuknya mungkin satunya combo box juga, ngambil dari mungkin list person begitu. Kemudian satunya bebas kayaknya untuk peran itu kan teks-teks biasa ya. Tapi itu ada tombolnya untuk nambah begitu. Ya, nanti nambah, masuk ke misalkan add casting. Nah, add casting kemudian refresh lagi gitu. Jadi nggak bisa tinggal milih begini kalau yang di casting kayaknya. Misalkan di sini ada casting, siapa sebagai apa gitu. Ya, ada 3 combo box, kemudian dia sebagai apa sama button. Biasanya ada buttonnya. Karena harus ngisi dulu. Ya, tapi untuk latihannya bukan casting, tapi dicoba untuk menghapus ini. Ya, genre yang sudah masuk ini coba untuk bisa dihapus. Itu untuk exercise-nya. Kalian tambahkan tombol button di sampingnya, mungkin ada bentuk X itu. Saat diklik,
memanggil web service misalkan delete movie genre atau ada tambahan ininya ya. Oh, nggak ada. Ya misalkan namanya delete movie genre. Nah itu parameternya juga movie ID sama genre, tapi dia fungsinya bukan add tapi delete. Delete from gitu ya. Delete from movie genres where movie ID sama dengan movie ID, genrenya diisi dengan genre. Kemudian dilakukan fetch data ulang. Biar dilakukan fetch data ulang, kalian tinggal refresh saja, ngeset false ya. Is fetch-nya di set false di dalam set state. Ya, tinggal bentuk seperti ini. Habis memanggil mungkin remove genre gitu. Remove genre, parameternya mungkin ya hampir-hampir mirip. Kemudian ini fetch-nya di false kan. Set state, is fetch-nya false. Nanti dia otomatis akan hilang. Ya, gampang sekali. Jadi tinggal di-update saja edit movie-nya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kayaknya mau selesai juga ini. Biasanya kita ada satu SKS ini nggak sampai. Jadi saya taruh malam ini deh minimalnya ya. Oke, sementara sampai ini dulu. Nanti dikerjakan batasnya malam ini. Oke, minggu depan kita masuk ke bagian lain. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.